Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Mustaqim, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang inovasi pendidikan berkenaan dengan materi, konsep, karakteristik, dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada hal ini bahwa kita mengulas ulang tentang histori kurikulum berbasis kompetensi. Oke, selanjutnya yang pertama harus kita ketahui tentang arti seutuhnya tentang kurikulum kompetensi itu sendiri. Yang pertama, kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Hilda Taba 1962 menekankan pada tujuan suatu statement, tujuan-tujuan khusus, memilih dan mengorganisir suatu isi, implikasi dalam pola pembelajaran dan adanya evaluasi. Itulah pengertian kurikulum menurut Hilda Taba. Kemudian kompetensi. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi sendiri memiliki arti yang dikemukakan oleh Vines and Crankilton itu 1999. Kedua ilmuwan ini mendefinisikan bahwa kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Kemudian dari dua pengertian tersebut bisa kita tarik benang merah bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik, penilaian kegiatan belajar mengajar. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Kemudian standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Jadi cakupan standar kompetensi di sini adalah standar isi atau konten standar dan standar penampilan atau performance standar. Yang dalam hal ini tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, maka bisa bernilai sebuah proses pembelajaran tersebut ditunjukkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum itu haruslah mencakup ataupun mencapai tujuan kurikulum. Yang pertama adalah peningkatan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Kemudian keragaman potensi daerah dan lingkungan yang termasuklah di dalamnya adalah budaya, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang mendalam terutama pada aspek keagamaan. Kemudian dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan yang dicapai setelah proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah kita bahas di awal tadi. Adapun karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yang pertama adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian yang kedua berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Kalau pada saat itu ada yang namanya buku bahan ajar ataupun LKS
ataupun alat peraga dari proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang merupakan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi adalah penilaian, menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Nah, dari hal itu, selanjutnya akan kita bahas tentang implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Bahwa KBK ini mampu menjawab tentang life skill atau kecakapan dalam hidup. Adapun di dalamnya memuat kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses pendidikan berlangsung, maka pada akhirnya seorang peserta didik ataupun seorang manusia dalam proses pembelajaran akan mengenal bahwa dirinya adalah hamba Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kecakapan hidup, life skill, yaitu mempersiapkan kehidupannya bagaimana setelah proses pembelajaran. Kemudian kecakapan personal atau personal skill, kemudian kecakapan sosial atau social skill, kemudian kecakapan akademik, academic skill, atau bahasa lain adalah kecerdasan intelektual, kemudian kecakapan faksional atau functional skill. Dalam hal ini, implementasi kurikulum berbasis kompetensi mempunyai hubungan erat tentang kehidupan nyata, kecakapan hidup, dan mata pelajaran. Bahwa kehidupan nyata mampu menciptakan, mampu mengaplikasikan life skill atau kalian dalam hidup, kemudian mata pelajaran sendiri disangkutkan ataupun berkenaan tentang kehidupan nyata, bahwa mata pelajaran yang dipelajari tidak jauh tentang real kehidupan nyata yang sudah disiapkan dalam pembelajaran life skill tadi. Kemudian KBK dan peran guru, bahwa KBK ini mampu ataupun haruslah dijalankan oleh seorang pendidik ataupun bisa dikatakan guru. Yang pertama adalah peran guru adalah profesionalisme. Profesionalisme guru ini sangat tergantung tentang berhasil tidaknya pelaksanaan KBK, sangat tergantung pada kemampuan dan kualitas guru. Jadi guru yang berkualitas akan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi ini dengan efektif. Kemudian fasilitator. Di sini disebutkan bahwa guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi ia lebih berfungsi sebagai pendamping pada belajar peserta didik. Guru ataupun guru yang bertugas sebagai fasilitator haruslah mempunyai jiwa yang kreatif serta inovatif dalam proses pembelajarannya. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi ada hubungannya dengan pengembangan silabus. Kenapa dikatakan begitu? Bahwa pengembangan silabus yang akan dijadikan pedoman dan dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi diperoleh dari dokumen kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh pusat kurikulum atau puskur, kemudian dikembangkan dengan indikator, sehingga indikator yang disiapkan mampu menjawab tentang materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian terakhir, bahwa kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini memberikan penekanan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga memungkinkan dapat mengeksplorasi potensi siswa secara optimal, sehingga tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran itu akan tercapai secara efektif. Bahwa tugas guru itu sangatlah kompleks ataupun banyak cakupan, begitu bisa dikatakan bahwa guru itu tidak hanya seorang pengajar. Guru itu dikatakan sebagai fasilitator, motivator, dan inovator. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang berbagai pembahasan di ranah pendidikan. Saya Iqbal Mustaqim, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Fatah Palembang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.